Sudah bukan rahasia lagi jika Brasil adalah negara penghasil dan pengekspor kopi terbesar di dunia. Negara yang berada di kawasan Amerika Selatan ini memang masih menjadi pemegang predikat negara pengekspor yang belum mampu ditandingi oleh negara lain. Selain Brasil, ada beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika yang saat ini menjadi eksportir kopi terbesar di dunia. Di Asia, Vietnam merajai dalam hal ekspor mengalahkan Indonesia. Namun percaya ke Anda bahwa ada negara Asia lainnya yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pengekspor kopi terbesar di Asia. Ini menarik dan akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Mari kita membahasnya. Untuk lebih menambah wawasan, saya akan mengulas secara singkat perkembangan pertanian dan industri kopi di Brasil, Vietnam, dan Indonesia, serta ulasan khusus pertanian kopi di China yang berambisi menjadi pemasok terbesar Asia, kalahkan Vietnam dan Indonesia. Sebagai informasi pembuka di segmen pertama ini, berikut 5 negara penghasil kopi terbesar di dunia. Diambil dari data yang dirangkum pada 2022, Brasil masih memegang peringkat pertama negara penghasil dan pengekspor kopi terbesar di dunia. Kedudukannya belum bisa tergantikan negara manapun. Sulit untuk percaya dengan wilayah yang tak lebih luas dari Indonesia, Vietnam berhasil menduduki peringkat kedua negara pengekspor kopi. Kopi yang diekspor adalah mayoritas Robusta. Robusta dari Vietnam terkenal dan tersebar di berbagai negara dunia. Peminatnya cukup banyak karena dinilai kuat dan memiliki ciri khas tersendiri. Dengan letak geografis yang strategis, negara yang beribu kota Bogota ini mampu menjadi pengekspor kopi peringkat ketiga. Kopi yang diekspor adalah Arabica. Kopi-kopi asal Kolombia dinikmati banyak pecinta kopi di dunia. Negara kita ini menempati posisi pengekspor kopi keempat dengan menghasilkan kopi Arabica dan Robusta terbaik. Hebatnya Indonesia tak hanya satu jenis kopi saja yang dihasilkan dengan kualitas terbaik. Arabica dan Robusta dihasilkan dengan mutu yang tak kalah dari negara-negara lain. Nama Ethiopia pastilah sudah tidak asing lagi. Negara ini hanya menghasilkan kopi Arabica saja. Meski hanya Arabica, namun kualitas kopi Ethiopia tak diragukan lagi di kancah industri kopi dunia. Hasil panen kopi yang melimpah membuat Brasil mampu mendominasi pasar ekspor sejak tahun 1830. Bahkan hingga saat ini, pangsa pasarnya mencapai 30% dari total perdagangan kopi global. Wilayah pertanian kopi di Brasil yang paling besar terdapat di Sao Paulo dan Paraná. Terutama di Sao Paulo, daerah ini menjadi kaya dan besar akibat dari berhasilnya industrialisasi yang dilakukan dengan keuntungan dari produksi kopi di sana. Ketinggian wilayah pertanian kopi di Brasil mulai dari 550 meter hingga 1350 meter, sangat cocok untuk menanam kopi. Sebagian besar kopi yang diproduksi di Brasil adalah kopi Arabica dengan masa panen yang cukup panjang, yaitu mulai dari Mei sampai September. Kopi asal Brasil mempunyai banyak varietas yang rasa dan aromanya berbeda. Kopi yang paling mendominasi adalah kopi Arabica dengan beberapa varietas. Di antaranya yang terkenal yaitu Guatemala Huehue Tenango, Ethiopian Harar, Colombian Miles, Hawaiian Kona, Jamaican Blue Mountain Coffee, kopi Jawa, Santos, dan Sulawesi Toraja Kalosi. Karakteristik kopi Brasil yang ringan, lembut, dan beraroma khas menjadikannya favorit bagi banyak pecinta kopi di dunia. Salah satunya yaitu jenis kopi Caturra yang pohonnya tidak terlalu besar tapi beraroma khas. Pertama kali ditemukan di Nicaragua, Kolombia, dan Costa Rica. Kopi jenis ini dikembangkan di Brasil. Brasil sebagai penghasil kopi terbesar di dunia telah berhasil memproduksi kopi yang terasa lembut saat diminum. Salah satu jenis kopi yang terkenal karena lembutnya adalah kopi Brasil Santos. Dengan kekentalan sedang dan kadar asam yang cukup lembut, kopi ini terkenal nyaman di mulut karena meninggalkan kesan lembut lengkap dengan rasa asam khas kopi Arabica. Salah satu poin yang membuat pertanian Brasil sangat maju termasuk pertanian kopi adalah riset dan pengembangan berkelanjutan yang menghasilkan teknologi pertanian yang efektif dan efisien. Brasil memiliki sebuah lembaga riset dan pengembangan pertanian yang diakui di seluruh dunia bernama Embrapa. Sebelum lanjut, buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti konten-konten menarik seputar pertanian di seluruh dunia. Tak diragukan lagi, Vietnam belakangan telah muncul sebagai negara pertanian yang maju di Asia Tenggara. Visi yang jelas dari pemangku kebijakan negara komunis ini untuk membawa hasil pertanian mereka ke seluruh dunia membuat Vietnam mampu menghasilkan produk-produk pertanian berkualitas tinggi termasuk kopi. Kemampuan membranding kopi Vietnam di pasar premium juga menjadi kekuatan mereka. Hal ini tentu diikuti dengan kualitasnya. Produksi kopi telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Vietnam sejak permulaan abad ke-20. Kopi pertama kali diperkenalkan di Vietnam adalah oleh bangsa Prancis pada tahun 1857. Industri kopi Vietnam berkembang melalui sistem perkebunan dan kini menjadi kekuatan ekonomi utama negara ini. Pada tahun 2009, Reuters melaporkan bahwa ekspor kopi Vietnam sebanyak kira-kira 1,13 juta ton. Ini menunjukkan bahwa kopi menempati posisi kedua produk ekspor pertanian Vietnam setelah beras. Vietnam adalah produsen kopi nomor 2 terbesar setelah Brasil dengan besaran 14,3% pasar kopi dunia. Kopi Robusta menyumbang 97%. Kopi jenis lain yang tumbuh di Vietnam adalah kopi Liberica dan Catimor. Bagi masyarakat Vietnam, minum kopi sudah menjadi semacam way of life. Seperti halnya di rumah-rumah sebagian besar masyarakat Indonesia, orang-orang Vietnam juga memiliki tradisi minum kopi di rumah atau saat menjamu tamu. Mereka percaya kadar kafein yang ada di dalam kopi bukan sekedar mampu menyuntikkan energi, melainkan lebih dari itu.
Dilansir dari beberapa sumber menyebut bahwa kebun kopi Indonesia merupakan yang terluas di dunia. Pada tahun 2018, luas perkebunan kopi di Indonesia sekitar 1,3 juta hektar, disusul Brasil dengan 600.000 hektar dan Vietnam 400.000 hektar. Namun menurut perwakilan Koperasi Kopi Indonesia Sejahtera Jamil Musanif, luas lahan tersebut dikatakan tak berbanding lurus dengan besarnya produktivitas. Dari segi produktivitas, Brasil menempati urutan nomor 1, kemudian diikuti Vietnam dan barulah Indonesia di posisi 3. Brasil mampu menghasilkan biji kopi 4 ton per hektar, Vietnam 3 ton per hektar, dan Indonesia hanya 600.000 kg per hektar. Hal ini menjadi kegalauan para praktisi dan pecinta kopi di Indonesia. Selama ini pemerintah dinilai hanya fokus ke masalah pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Secara komersial ada 2 jenis kopi yang dihasilkan di Indonesia, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Daerah penghasil kopi yang enak dan sudah terkenal bahkan ke luar negeri adalah Gayo, Toraja, Flores, Jawa, dan Bali. Selain masalah produktivitas, ada masalah lain yang membelit perkopian di Indonesia, yaitu ketidakadilan dari segi pendapatan antara petani yang bergerak di hulu dan hilir. Penanaman kopi modern di Tiongkok dimulai pada tahun 1988. Pada tahun 2016 dan 2017, Tiongkok termasuk di antara 20 besar produsen kopi dunia. 98% kopi yang ditanam di Tiongkok berasal dari Provinsi Yunnan. Wilayah utama di Yunnan untuk produksi kopi adalah Baozen, Dihong, dan Menglian di Pu'er. Pu'er sendiri menyumbang 60% dari total produksi negara. Provinsi lain yang menanam kopi adalah Fujian dan Hainan. Di Yunnan, sekitar setengah dari hasil panen pergi ke pasar ekspor pada tahun 2006, menghasilkan pendapatan 287 juta US dollar. Sebagian besar biji kopi China adalah kelas komersial dan ekspor, utamanya adalah biji kopi hijau yang dikirim ke pasar Eropa. Amerika Serikat juga merupakan pasar ekspor untuk biji kopi China, dengan Starbucks membeli lebih dari separuh kopi yang diimpor ke Amerika Serikat dari China pada Januari-September 2014. Munculnya pertanian kopi khusus dimulai sekitar tahun 2009. Pemilihan Tiongkok pada 2018 sebagai tuan rumah pameran dagang kopi spesialty terbesar di dunia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kopi Spesialty telah memberikan pengakuan kepada Tiongkok sebagai produsen kopi spesialty. Fujian dan Hainan terutama menanam Robusta, sedangkan Yunnan menanam Arabica dengan Katimor sebagai varietas pilihan. Sejak 2012, industri kopi China khususnya perkebunan yang ada di Provinsi Yunnan bertekad menjadi pemasok kopi terbesar di pasar Asia sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan potensi perekonomian di wilayah tersebut. 130 tahun setelah biji kopi pertama tiba di kota Pu'er, Provinsi Yunnan, China, kualitas biji kopi yang ditanam di daerah barat daya itu terus meningkat seiring dengan pendapatan penduduk lokal. Diberkati dengan salah satu iklim dan kondisi geografis yang cocok untuk ditumbuhi tanaman kopi, Pu'er hingga 2021 memiliki perkebunan kopi paling luas dengan jumlah produksi biji kopi tertinggi di China. Dilansir dari China Daily, luas areal perkebunan kopi di kota ini sekitar 44.530 hektar pada tahun 2021. Dengan luas tersebut, Pu'er dapat menghasilkan biji kopi hingga 46.000 metrik ton. Pu'er pun kini tengah bersiap untuk membangun pusat produksi dan pengolahan nasional untuk menghasilkan kopi berkualitas tinggi dengan standar internasional. Menurut data yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Industri Teh dan Kopi Kota itu, dengan menghasilkan kopi berkualitas, harga biji Arabica telah meningkat menjadi lebih dari 30 yuan atau sekitar Rp66.000 per kilogram. Sementara itu, pendapatan individu dari menanam kopi telah meningkat menjadi lebih dari 4.000 yuan atau sekitar 8,8 juta rupiah, meningkatkan ekonomi keluarga petani di sana. Desa Peliang di Kabupaten Menglian memiliki perkebunan kopi yang luasnya hampir 1.200 hektar. Biji kopi dari kawasan ini dijual ke 54 pabrik pengolahan terdekat. Sebagai imbalannya, pabrik-pabrik tersebut juga menawarkan pelatihan dalam menanam dan memanen sebagai upaya membantu petani meningkatkan pendapatan mereka.